Salam saudaraku sekalian, semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1-7. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh kami pahami di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita firman Tuhan hari ini. Efesus 4 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, suatu ketika seorang kakek memperhatikan beberapa anak kecil sedang bermain. Ia bertanya pada mereka, permainan apa yang sedang mereka lakukan? Dan mereka serempak menjawab, "Kami lagi main perang-perangan, kek." Lalu katanya pada mereka, "Kenapa kalian main perang-perangan? Kalian tahu nggak, peperangan itu mengerikan. Coba sesekali kalian main damai-damaian." Anak-anak itu setuju. Kali ini mereka akan main damai-damaian. Kemudian mereka saling bertatapan dan mulai berbicara pelan di antara mereka. Lalu akhirnya mereka semua terdiam. Salah seorang anak kecil tadi mendatangi si kakek dan bertanya, "Kek, bagaimana caranya kami main damai-damaian?" Cerita sederhana ini merupakan gambaran betapa mudahnya untuk melakukan peperangan, namun begitu sulitnya untuk melakukan perdamaian. Saudaraku, gereja dipanggil untuk membawa damai bagi dunia ini. Namun sangat disayangkan banyak sekali konflik terjadi di gereja-gereja. Bahkan tidak sedikit konflik itu berujung pada perpecahan. Kondisi gereja yang kacau seperti inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Paulus terjadi dalam jemaat yang dilayaninya. Salah satu gereja yang mempunyai potensi timbulnya perpecahan adalah gereja di Efesus. Jemaat di Efesus pada masa pelayanan Rasul Paulus memiliki keragaman dan perbedaan satu dengan yang lain. Ada keturunan Yahudi dan non-Yahudi, ada golongan para tuan dan golongan para budak. Seperti pada umumnya, di mana ada perbedaan, di sana ada potensi konflik yang dapat berujung pada perpecahan. Salah satu permasalahan yang disebut Paulus dalam suratnya ini adalah perihal kesatuan. Untuk mencegah terjadinya konflik yang berdampak pada perpecahan, maka Rasul Paulus dalam penjara menulis suratnya untuk mengingatkan mereka agar berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata memelihara menunjukkan bahwa kesatuan itu sudah ada, karena orang percaya telah diikat bersama oleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah memelihara kesatuan itu. Lalu bagaimana caranya kita memelihara kesatuan? Untuk menjawab pertanyaan itu,
kita akan melihat lebih dulu pandangan utama yang ditekankan oleh Paulus dalam pasal 2 ayat 17-18, yaitu bahwa semua anggota jemaat Efesus sama-sama dipanggil oleh Kristus, baik yang jauh maupun yang dekat, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Lalu semua orang yang telah dipanggil itu dipersatukan di dalam Kristus dan diharapkan hidup berpadanan dengan yang memanggil itu, yaitu Yesus sendiri. Inilah yang disebut Paulus sebagai gereja adalah seperti tubuh dan Kristus sebagai kepala, atau seperti sebuah bangunan yang batu pondasinya ialah Kristus. Inti yang mau dikatakan oleh Paulus adalah pusat atau dasar kesatuan mereka ialah Yesus Kristus sendiri. Masalahnya, sekalipun setiap gereja memiliki dasar yang sama, tetapi rumah yang dibangun memiliki isi dan aturan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga kita bisa melihat, ada gereja yang mengatur sebuah pernikahan hanya butuh 1-2 minggu pelaporan dan langsung bisa diberkati. Ada gereja yang harus mendaftar minimal 3 bulan sebelumnya dan mengikuti 3 kali pembinaan pranikah. Sekalipun semua gereja mengakui satu baptisan, namun aturannya berbeda-beda. Yang lebih parah lagi, kita menyaksikan bahwa di antara gereja telah terjadi saling tidak percaya. Misalnya saat menerima seseorang menjadi anggota jemaatnya, ada gereja yang merasa perlu melakukan baptisan ulang, padahal baptisan di gereja asalnya juga melayankan baptisan dengan formulasi yang sama, yaitu di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Tidak jarang juga kita melihat di antara denominasi gereja saling merendahkan dan saling menjatuhkan, dengan menganggap dirinya yang lebih baik, dipenuhi roh, penuh kuasa, dan memiliki ibadah yang hidup. Padahal lagu-lagu yang dikumandangkan banyak yang sama. Bahkan Alkitab yang dipakai dan Tuhan yang dipuji dan yang disembah juga sama. Dalam kehidupan bermasyarakat pun demikian. Terjadi pemilahan antara warga gereja yang satu dengan gereja yang lain. Saat ada kegiatan suka atau duka dari satu gereja, maka warga gereja yang lain menganggap itu bukan bagian dari kehidupan mereka. Lihat saja, sering kita mendengar penyebutan seorang pelayan dari gereja tetangga dengan sebutan pendeta kalian, bukan pendeta kita. Penatua gerejamu, bukan penatua gereja kita. Saya pernah beberapa kali langsung mendengar kalimat seperti ini. Ini pendeta kalian ya? Saya langsung meluruskan, pendeta kita. Saudaraku, ini baru menyangkut hubungan antar denominasi gereja. Ada lagi masalah yang menyangkut hubungan gereja dalam satu sinode, satu merek. Gereja dalam satu sinode bukan saja telah dipersatukan oleh Kristus sang kepala gereja, namun juga telah dipersatukan oleh satu cita-cita, satu visi dan misi yang sama. Namun demikian, banyak fakta menunjukkan bahwa gereja-gereja yang bernaung dalam satu sinode yang sama itu, satu sama lain masih merasa asing, masih merasa berbeda. Tidak jarang di antara mereka sendiri menganggap bukan bagian dari satu keluarga. Bukankah seharusnya gereja menampakkan perwujudan keluarga Allah? Jika ada anggota keluarga yang mengalami pergumulan, bukankah ini harus menjadi pergumulan seluruh keluarga? Namun ada banyak gereja yang tidak merasa terbeban dengan pergumulan saudaranya yang bernaung dalam satu sinode itu. Ada gereja yang merasa sudah lebih maju dalam pelayanan dan lebih besar dalam jumlah sehingga memandang sebelah mata terhadap gereja yang lebih kecil dengan pelayanan ala kadarnya. Bukankah gereja sebagai keluarga Allah seharusnya terbeban untuk turut memajukan saudaranya yang masih kecil itu dengan menopang mereka dalam pelayanan dan dari berbagai aspek? Jika hal seperti ini terus terjadi, bagaimana kita dapat berbicara tentang memelihara kesatuan roh? Memelihara kesatuan dalam Kristus. Bagaimana kita dapat bersama-sama dalam kesatuan roh menghadapi tantangan zaman?
Ironis memang, saat para pemeluk agama lain sudah memikirkan dan sedang mengerjakan soal-soal kemanusiaan, soal-soal kemiskinan, ketertinggalan, krisis ekonomi, pandemi COVID-19, yang semua itu merupakan tantangan global, tantangan yang mendunia. Sementara sebagian besar gereja baru mau memikirkan hal itu. Semua ini terjadi karena ada banyak gereja yang mengabaikan kesatuan roh. Ada banyak gereja yang tidak mau memelihara kesatuan roh. Saudaraku, ada dua hal tentang kesatuan dalam nas bacaan kita ini. Pertama, kesatuan adalah pekerjaan Roh Kudus. Kesatuan roh itu telah lama ada dan dasarnya pun ada. Kedua, memelihara kesatuan itu adalah tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga Allah. Dalam suratnya ini, Rasul Paulus menjabarkan 7 dasar dari kesatuan orang percaya, yaitu satu tubuh, bahwa semua orang percaya adalah satu tubuh dalam Kristus. Satu roh, yaitu Roh Kudus yang mendiami, memenuhi, dan memeteraikan orang percaya. Satu pengharapan, yaitu keselamatan yang abadi, sorga tempat orang percaya. Satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah mati dan bangkit. Satu iman, yaitu satunya kepercayaan, satunya ajaran dalam firman Tuhan. Satu baptisan, yaitu baptisan roh dan air dalam nama Allah Tritunggal. Satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, Ia memerintah semua umat Tuhan. Oleh semua, Ia bekerja melalui semua orang percaya. Di dalam semua, Ia mendiami semua orang percaya. Semua ini adalah karya Roh Kudus bagi kita sebagai umat Allah. Jadi, mengabaikan kesatuan sama dengan menghancurkan karya Roh Kudus dan merupakan sebuah pemberontakan, pengkhianatan terhadap karya Roh Kudus. Jadi pada hakikatnya, seorang Kristen bukanlah anak Tuhan jika dia tidak punya kesatuan dengan saudaranya. Kembali pada pertanyaan bagaimana caranya memelihara kesatuan. Di sini Rasul Paulus menyebutkan 4 hal yang diperlukan untuk memelihara kesatuan roh itu. Yang pertama, rendah hati. Kita semua tahu jika kesombongan dapat merusak persatuan. Oleh karena itu diperlukan kerendahan hati. Kerendahan hati berasal dari pengenalan diri. Kebanyakan orang bermain sandiwara dengan dirinya sendiri. Orang selalu membayangkan bahwa dirinya menjadi pusat perhatian, tampil sebagai pahlawan. Saat melihat orang lain mahir berpidato, ia membayangkan dirinya lah yang sedang berpidato. Saat melihat orang lain memenangkan sebuah pertandingan, ia membayangkan dirinya lah sang juara itu, dan lain-lain sebagainya. Kerendahan hati yang sejati akan muncul saat kita menyadari akan kelemahan kita, kekurangan kita, kegagalan-kegagalan kita. Kerendahan hati orang percaya bersumber dari hidup yang meneladani kehidupan Kristus dan hidup dalam terang tuntunan Allah. Yang kedua, lemah lembut. Ketika menasihati jemaat untuk selalu lemah lembut, Paulus tidak bermaksud untuk menekankan tentang cara berbicara atau intonasi dalam berbicara, atau bermaksud agar jemaat tidak lagi suka marah setelah menjadi lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan marah kalau ada orang lain menderita dan menanggung kesalahan bukan akibat perbuatannya. Tetapi orang yang lemah lembut tidak marah jika orang lain menderita karena kesalahannya sendiri. Orang yang lemah lembut ialah orang yang selalu marah pada saat yang tepat dan tidak akan marah pada saat yang tidak tepat. Yang ketiga, sabar. Kesabaran yang dimaksud oleh Paulus dalam teks ini mengandung 2 pengertian, yaitu kesabaran orang percaya adalah semangat yang tak kenal menyerah. Semangat ini tak dapat dihancurkan oleh kegagalan ataupun penderitaan, oleh kekecewaan ataupun keputusasaan. Semangat ini akan tetap bertahan sampai akhir. Lalu yang berikutnya, kesabaran terhadap sesama manusia.
sebuah daya juang yang mampu menerima penghinaan atau luka hati tanpa rasa pedih dan mengeluh. Semangat itu adalah semangat yang mampu menghadapi siapa saja dengan penuh kesabaran, kemantapan diri tanpa sakit hati, walaupun orang itu tidak menyenangkan atau meremehkan kita. Yang keempat, saling membantu dalam kasih. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk senantiasa menggunakan kasih dan damai sebagai pengikat persekutuan, bukan kepentingan orang atau kelompok. Sebab hanya kasih dan damai saja yang dapat menjadi pemersatu jemaat. Dengan kasih ini, maka jemaat juga terpanggil untuk saling membantu saat saudaranya memerlukan pertolongan. Saudaraku, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain. Dengan adanya kesatuan roh, maka jemaat yang satu dengan yang lain bisa saling mengingatkan dan saling menopang. Hal itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Memelihara kesatuan roh selain menghasilkan kekuatan yang luar biasa, hal itu juga akan menghasilkan keindahan yang luar biasa pula. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 16 bahwa anggota tubuh yang terikat dalam kesatuan itu akan tersusun rapi. Sesuatu yang tersusun rapi itu akan tampak indah. Keindahan inilah yang menjadi daya tarik jemaat mula-mula, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi tertarik untuk bergabung dengan mereka. Keindahan dari kesatuan umat ini juga diakui oleh pemazmur. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun." Dengan kesatuan roh, maka jemaat yang besar akan menopang jemaat yang kecil sehingga bisa berdiri bersama. Jemaat yang kecil pun bisa mempunyai peranan yang besar dalam rangka menjaga keseimbangan. Saudaraku, dari khotbah ini setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan kesatuan roh dalam gereja. Mengabaikan kesatuan roh dalam gereja sama dengan menghancurkan karya Roh Kudus dan merupakan pengkhianatan terhadap karya Roh Kudus yang luar biasa bagi gereja. Kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk memelihara kesatuan. Dengan cara mengutarakan pendapat dan keyakinan yang berbeda-beda itu dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ketiga, memelihara kesatuan juga akan tampak dalam wujud saling membantu dalam kasih, sesuai dengan kasih karunia yang diberikan oleh Kristus. Saudaraku, kiranya Tuhan Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu ini Tuhan, yang mengingatkan kami akan arti penting kesatuan di dalam roh. Kami adalah satu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami adalah tubuh dan Tuhan Yesus Kristus adalah kepala. Kami adalah bangunan yang tersusun rapi dan Tuhan Yesus adalah batu penjurunya. Karena itu Tuhan, ingatkan kami senantiasa agar kami merawat, menjaga, dan memelihara kesatuan ini. Kesatuan di dalam roh yang sangat penting bagi kami, agar kami tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan zaman. Tuhan, berikanlah kami kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, agar kami satu dengan yang lain boleh saling menghargai, boleh saling mengingatkan, boleh saling menopang dan saling menolong di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami satu Bapa, seperti kehendak-Mu. Kami mau melakukan itu. Kami mau mewujudkan kesatuan gereja-Mu di seluruh dunia. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Salam.